Syaudilailahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darin amin ya rabbal alamin. Pasal 86. Qalu al-akwanu dhahiruha ghirratun wa batinuha ibratun. Fan-nafsu tangduru ila dhahiriha ila dhahiri ghirratiha wal qalbu yang duru ila batini ibratiha. Secara lahiriah alam ini adalah sebuah tipuan. Dan secara batiniah alam ini merupakan pelajaran. Dan nafsu senantiasa melihat pada lahirnya yang menipu. Sedangkan kalbu, sedangkan hati senantiasa melihat kepada batinnya yang memberi pelajaran. Qaluhu in aratta ayyakuna laka izzun la yafna falyasta'izzanna bi'izzin yafna. Berkaitan niku wau, jika engkau menginginkan kemuliaan yang abadi, jangan membanggakan kemuliaan yang fana. Indikan niku wau bahwa alam, jadi tidak hanya dunia, gitu. Jadi di sini bahasanya al-akwan, sesuatu yang maujud, sesuatu yang ada, sesuatu yang diciptakan bahasanya. Al-akwan itu adalah sesuatu yang maujud ataupun alam, atau di bahasa sekarang lebih kerennya itu semesta. Semesta itu dohirnya adalah tipuan. Nah, tapi kan nafsu itu senengin delok keindahan, delok lahiriah. Akhirnya dilanjutkan dengan yang 87. Jika kau menghendaki kemuliaan abadi, jauhilah segala sebab dan yakinlah dengan adanya sang pencipta sebab. Pencipta sebab adalah Tuhan yang maha abadi, sehingga ketergantunganmu kepadanya menjadi sumber kemuliaan yang abadi. Jangan kau tertipu dengan kemuliaan yang fana, misalnya dengan menyadari sebab dan tidak menyadari siapa penciptanya. Karena sebab itu fana, ketergantunganmu terhadap sebab menjadi sumber kemuliaan yang tidak abadi. Apabila kau merasa mulia karena Allah, kemuliaanmu akan abadi dan tak seorang pun yang mampu menghinakanmu. Namun jika kau mendapat kemuliaan dari selain Allah, seperti dari harta, kehormatan, kedudukan, dan kau merasa puas serta menjadikannya sandaran, lalu kau lalai dari Tuhanmu, maka tak ada keabadian bagi kemuliaan itu. Tak ada kemuliaan pada sesuatu yang kau banggakan selain Tuhan. Oleh sebab itu, ketika seorang arif mendengar suara seseorang yang menangis, ia bertanya kepadanya, ada apa denganmu? Orang itu menjawab, guruku meninggal dunia. Kemudian orang arif itu berkata, mengapa kau anggap gurumu yang mati? Ingatan nggih bahwa apabila kamu mau menginginkan keluhuran, kemuliaan, ya kemuliaan yang tidak sirna maksudnya, maka ya jangan bergantung kepada dunia, bahasanya kan. Qaluhu at-tayyul haqiqiyyu antatwiya masafatad dunya anka hatta taral akhirata aqraba ilaika minka. Jadi ini bahasa at-tayyu. Bahasa di Jawa lipat bumi. Ini yang dikatakan lipat bumi ku piye? Perjalanan singkat bahasa. Ini maknanya lipat bumi. Perjalanan singkat tapi yang hakiki, perjalanan singkat yang sesungguhnya. At-tayyu al-haqiqiyyu adalah bila kau memperpendek jarak dunia sehingga engkau dapat melihat akhirat lebih dekat kepadamu.
Memperpendek jarak dunia adalah dengan menjauhinya, tidak menyibukkan diri dengan kenikmatan dan syahwatnya, dan tidak terlena di sana. Akhirat lebih dekat, bermakna ia selalu di depan matamu dan tidak jauh dari hatimu. Inilah singkatnya perjalanan yang sebenarnya. Dengannya Allah memuliakan para walinya, dengannya pula ubudiyah mereka terwujud dengan sempurna. Singkatnya perjalanan bukan dengan dipendekkannya jarak bumi untuk para pengembara yang mencari kebenaran, karena bisa jadi pengembaraan mereka hanyalah kedok dan tipuan belaka. Bahkan pula dengan disingkatnya malam dan siang bagi orang yang banyak bangun malam dan berpuasa, karena bisa jadi amalnya itu mungkin disertai sifat riya dan ujub, sehingga akibatnya malah kerugian. Jarak dunia ini tidak mungkin bisa disingkat untuk seorang hamba, kecuali cahaya keyakinan dalam hatinya terpancar. Saat itu dunia akan sirna dari matanya, dan dia melihat akhirat hadir di hadapannya atau ada pada dirinya. Siapa yang penyaksiannya seperti ini, maka pada dirinya tidak akan ada kecintaan terhadap dunia, karena ia menggantinya dengan yang lebih abadi, yaitu akhirat. Apabila nurul yakin belum terpancar dari hatinya, ia akan selalu mencintai dunia, merasa tenang dan nyaman di sana, lebih mengutamakannya daripada akhirat, dan menjauhi Tuhannya. Hal itu dikarenakan keyakinan dan ketakwaannya lemah. Ingatkan bahwa lipat, nah ini lipat dunia, lipat bumi itu. Di atoyul hakiki, dipendekkannya dunia itu bukan sing bahasane satu langkah nang Masjidil Haram lah, ataupun kak kroso salat sewengi rumangsane mek diluk lah, bukan itu. Tapi ini ketika menganggap dunia ini sebentar, bahwa yang abadi, bahwa yang lebih panjang itu adalah akhirat. Berkali-kali saya kemukakan bahwa gerbang akhirat adalah kematian. Kematian itu adalah gerbang akhirat. Kubur itu adalah gerbang akhirat. Tunggal malik. Qul huwal ata'u minal khalqi hirmanun wal man'u minallahi ihsan. Pemberian dari makhluk adalah keterhalangan, sedangkan penangguhan pemberian dari Allah merupakan karunia. Jika kau terima pemberian dari seseorang manusia seraya kau lalai dari Tuhanmu, maka pemberian itu sejatinya merupakan keterhalanganmu dari karunia Allah. Karena dalam hal ini kau tidak melihat Allah dan terlalu menggantungkan diri pada nasib mujurmu. Jika Allah enggan memberimu, sesungguhnya itu adalah karunia untukmu. Dengan cara itu hatimu tidak akan pernah melupakannya. Walaupun secara lahir Allah tidak memberimu, namun secara batin itu adalah pemberiannya kepadamu. Allah memaksamu untuk berdiri di depan pintunya dan membebaskanmu dari hijabnya. Kesimpulannya, pemberian dari makhluk adalah keterhalangan, karena di dalamnya tersimpan kecintaanmu terhadap mereka akibat pemberian itu. Kau pasti selalu mengikuti keinginan mereka agar bisa mengambil pemberian itu. Sementara itu, penangguhan pemberian Allah merupakan kebaikan untukmu, karena dia adalah kekasihmu. Setiap yang dilakukan seorang kekasih tentu dicintai oleh yang mengasihinya. Ali dalam wasiatnya, Ali bin Abi Thalib berkata, jangan anggap ada pemberian nikmat, ada pemberi nikmat selain Allah. Anggap nikmat yang kau terima dari selain Allah sebagai utang yang harus kau bayar. Jalla Rabbuna ilahuna wallahu ta'ala bisawab. Diingatkan bahwa al-insan abdul ihsan. Manusia itu adalah hambanya kebaikan. Kok awake dhewe di api itu kan umumnya niku rumangsa duwe utang. Umumnya rumangsa duwe utang.
Makanya dianggap ngeten bahwa pemberian dari seorang manusia itu adalah keterhalangan. Biasa dikei ini kan akhirnya nang sing ngekei ini ku piye kan. Makanya dulu atau mungkin sampai hari ini ada di beberapa kelompok saja itu zakat, terutama zakat mal nggih, itu tidak disetorkan. Rasanya ditarik, diminta. Di zakat mal itu diminta. Karena dalam hal ini beda. Kan ono pepatah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi untuk zakat mal ini beda kasusnya. Jadi iki sing njukuk zakat mal iki luwih apik. Karena lek gak dijukuk iki biasa ya ruwet, Pak. Kon ngetokno angel, Pak. Saking mriki wonten sing kirang paham, monggo. Ya terus. Nur Muhammad masuknya ke batinuha iku, Cak Tris. Sapa iso ndelok Nur Muhammad, Cak Tris? Yo sampean dulu iku lho, apa ngerti lek ndek wit-witan iku ana Nur Muhammad e? Kan sampean dulu nggak paham toh? Setelah sampean ngaji baru tahu bahwa sak alam ini kabeh kan kepanjingan Nur Muhammad. Kan ngono toh, Pak. Intinya kan batinnya merupakan pelajaran. Tapi lahirnya adalah tipuan. Ya sama-sama diciptakan, tapi kan ono lahir, ono batin. Nah ini kan untuk memadankan itu menurut saya. Panafsu tangduru ila dohiri ghirroti. Kecenderungan nafsu itu hanya melihat dohirnya saja. Ya kesan pertama itu loh kan. Yang dilihat kan casing toh Pak. Ya wajar itu. Tapi apa dengan kesan pertama itu kita boleh berkesimpulan? Kan nggak boleh. Atau kita bisa menghakimi kan yo salah besar. Ya kalau niku kalau dibahas sebetulnya semuanya juga makhluk, cuma makanya al akwan itu ya dohir batin itu jadi. Al akwan itu dohir juga batin. Cuma niku tahu niku lah keterangannya bahwa dohiruha ghirrotun batinuha ibrotun. Lahirnya utawa blegere kuwi njlomprone batine iso digawe pelajaran. Apa ya mungkin Nur Muhammad itu gak manggen di jasad, gak manggen di dohir sesuatu. Iya.
Lah iya. Tapi kan apa? Manjingnya itu kan ono sing dipanjingi itu. Mbah iku tumbuhan, mbah iku hayawan, apalagi manusia. Bahkan sampai seperti ini kecepatan cahaya itu kan rumusnya yo gak jelas. Iya deh, menggambar kecepatan cahaya. Kalau ya terus, pintu nih Rian. Kabur. Oke. Berarti kan muridnya ini dia jenenge. Ia bertanya kepadanya, ada apa denganmu? Orang itu menjawab, berarti kan yang ditanya itu kan levelnya murid toh, murid guru nih. Dalalan duwe guru nih sedo. Berarti kan menganggap bahwa ruh itu mati. Padahal kan ruh tidak mati. Kalau jasad kan ya faida ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimu. Nek jasad ya ono expired tiba. Status iku wis gak gak laik jalan. Kula kurang 50 untune wis kalong akeh. Protol kabeh spare part kan ana tukune. Tapi kan kalau roh kan ya nggak mungkin. Ya ini kok hadis bahwa ketika kau bekerja, gitu, ingatlah seolah-olah kau akan hidup 1000 tahun, berarti kan santai Pak. Ketika kau beribadah, ingatlah seolah-olah besok kau mati, berarti kan tenanan Pak. Akhirnya kan bagi wali itu, ya aku budal mati ketika beribadah, ketika ubudiyah. Makanya dengannya pula ubudiyah mereka terwujud dengan sempurna. Apa ya duwe pamrih Pak wong budal mati niku Pak. Istilah awake gambarno kan akhirnya sing wis sing ngene iku to, wis pamrih kan husnul khotimah tok wis. Sak kepingin meneh wong mikir apa? Sing nglawatake tagak wis gak mikir. Maknanya ya berkaitan dengan hadis itu.
Ya husnul khotimah kan kalau sudah meninggal, pangkatnya husnul khotimah, statusnya husnul khotimah. Iya praktek ini, Roko Sukmo. Pripun Kak? Ya, ya. Itu kan akhirnya lek like, nafsu kan ikhlas toh judulnya. Ya, ya. Sifatnya, bukan bukan ruhnya, sifatnya. Sifat kemenungsane sing dipateni. Mati sak jroning urip, urip sak jroning pati. Kudu cangkep Pak. Gak oleh salah satu. Lah iya, kan akhirnya Niko toh bahwa ketika kita menilai orang lain pakailah kacamata hakikat bahwa tidak ada manusia itu dosa, tidak ada manusia itu jelek, tidak ada manusia itu elek lah. Kalau menilai diri sendiri pakai kacamata syariah, itu dimanapun ataupun siapapun orangnya, apapun statusnya. Karena judulnya kan Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa kemuliaan di sisi Allah adalah berdasarkan ketakwaan. Lah ketakwaan itu sing duwe rapot sapa? Ya Gusti Allah dhewe. Nah masalahnya bab yang kemarin-kemarin kan bahas wong fana Pak Di kan ngono lek wis wong fana ini kan angel dibahas padha-padha gak tahu fana ngono. Nah, iya bahkan di 89 itu bagi saya orang-orang yang sudah di iman bako ngoten lho. Sudah di iman bako pasti ditempa, diuji macam-macam. Terus bolak-balik itu ketika beliau-beliau itu difitnah, ketika beliau-beliau itu dipepet malah aman, Pak. Singa lek wis dilulu. Ya karena itu toh nikmat itu kan ngoten, nikmat itu yang paling sulit kan nikmat akeh. Lah kita saja yang menganalogikan bahwa kurang itu duduk nikmat ngono lho, Pak. Bahwa iku ujian, bahwa iku nasib itu duduk keliru kabeh sampean. Oh gak gelem apa kok nasib. Udah semua atas juga cari apa ya? Bahwa ya semuanya nikmat sampai Niko ngaji ini apa bahwa sakit itu loh nih. Tapi kan dari sisi mana kita menilainya, kita menjalani. Sing sendino rong dino iso menikmati sakit, tapi lek wis tahun wah ya cudek Pak.
Monggo lintu nih. Pemberian dari seorang manusia masuk itu memiliki pemberian yang berupa kebaikan atau hinaan itu juga sama. Jadinya kalau kita lihat Allah. Tapi ya gak umum toh, Cak Tris. Celaan diarani pemberian kan ya gak umum toh. Ya hakikatnya iya. Sampeyan difitnah wong ku ya dikei pahala kan hakikatnya. Tapi maksud di sini itu pemberian itu yang menjadikanmu nyaman. Apa ya bisa mikir. Ya kalau di mana hakiki ya, tapi kan ini gak iso toh. Kita memaknai sesuatu itu kan ya dohirnya dulu. Apa mana kata-katai pemberian dari seorang manusia seraya kau lalai dari Tuhan. Kan ngono toh. Sampai dikai fitnah kan gak mungkin lali, mesti nyebut. Yang mengindikasikan lalai ini kan ya pemberian yang berupa kelebihan. Ngoten ya, Tris. Monggo lintu Nerin. Atau langsung Mas Bambang?
Akhirnya kan ngeten bahwa hakul adami itu kan tidak pernah selesai, Pak. Gitu. Walaupun si pemberi tadilah ikhlaslah macam-macam lah. Tapi kan kewajiban kita itu berbuat baik. Walaupun berbuat baik itu tidak mesti kepada orang yang memperlakukan kita baik kan. Kan kita kepada semua orang berbuat baik. Nah, akhirnya kan iku bahwa al insan itu abdul ihsan, bahwa manusia itu adalah hamba kebaikan. Ketika ya iku logikanya ataupun etikanya, ketika kita diperlakukan baik oleh seseorang, berarti kan kita membalas dengan kebaikan. Secara etika cuma kan iku garis besarnya atau titik ataupun titik tekannya kan ngeten, bahwa ojo gantung nonang makhluk kan intine ngoten. Iya, kan titik tekannya itu jangan bergantung kepada makhluk kan itu. Kan banyak contoh toh Pak Pur. Ketika si pemberi tadi ikhlas dan si penerima juga niku tidak bergantung kepada manusia. Dilalah saya ngekek iki yo diwales luwe akeh. Kan ngoten contone. Kan berarti selesai toh. Kan banyak contohnya seperti itu. Atau niku kalau cerita bahwa hari ini niku kudu ana wong sing Joko ngono. Oh, lintu nih.